Pernahkah kalian mendengar istilah primer, sekunder, dan juga tersier? Nah, ternyata primer, sekunder, tersier itu merupakan salah satu jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Mau tahu lebih lanjut, apa sih sebetulnya kebutuhan menurut intensitasnya itu? Pelajari di video berikut. Halo adik-adik, saatnya kita belajar ekonomi. Nah adik-adik, tentunya bersama kakak Reka Anugrah, kita akan belajar ekonomi supaya kalian bisa lebih pintar tentunya ya. Karena di ruang guru, ruang belajar, ekonomi jadi mudah. Oke adik-adik, di materi yang pertama ini kita akan bahas mengenai kebutuhan dan juga kelangkaan nih adik-adik ya. Jadi kakak akan sampaikan apa sih konsep kelangkaan itu ya. Jadi seperti apa ya. Kemudian ada berbagai jenis kebutuhan yang kemudian nanti akan kakak bahas ya. Nah tentunya barangkali ada sebagian yang udah tahu gitu kan kebutuhan itu apa. Atau jenis-jenis kebutuhan itu apa. Oke, nah kita mulai dulu dari konsep kelangkaan. Kakak akan mulai dari sebetulnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia subjeknya tentunya. Tapi dilihat dari sudut pandang kebutuhan manusianya. Nah, jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya kalau kita sederhanakan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan adik-adik. Tentunya masing-masing di antara kalian pasti punya kebutuhan masing-masing dong. Nah, lalu kebutuhan itu kan pasti harus dipenuhi adik-adik. Bagaimana cara pemenuhannya? Nah, itulah yang kemudian dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kenapa Kak bisa muncul kelangkaan? Jadi sebetulnya kelangkaan itu muncul dari konsep adanya kebutuhan manusia. Ya. Kebutuhan manusia yang sifatnya banyak sekali. Jadi bisa dikatakan kebutuhan manusia itu relatif banyak ya, bahkan dikatakan tidak terbatas. Seperti itu. Nah, kebutuhan yang dimaksud di sini juga termasuk keinginan ya adik-adik ya. Seperti itu. Nah, antara kebutuhan dan kemudian alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan ya adik-adik. Atau mungkin kalau kalian baca di buku ada juga yang menggunakan bahasa alat pemuas kebutuhan. Sama aja sih. Jadi kalau ada kebutuhan maka harus ada alat pemenuh kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Nah ternyata ilmu ekonomi mengakui bahwa kebutuhan dan juga termasuk keinginan manusia itu jumlahnya adalah sangat banyak, bisa dikatakan tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan jumlahnya terbatas. Nah jadi kita tandain gini aja deh adik-adik ya. Kebutuhan lebih tinggi daripada alat pemuas kebutuhan. Nah, disinilah kemudian terjadi yang namanya kelangkaan adik-adik. Jadi, kelangkaan itu terjadi, ya kesimpulannya adalah karena kebutuhan manusia lebih tinggi daripada alat pemenuh kebutuhannya. Nah, kayak gitu. Jadi yang dimaksud kelangkaan di sini kelangkaan apa, Kak? Ya kelangkaan barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia. Nah, itu adik-adik ya. Jadi kalian udah paham dong apa yang dimaksud dengan kelangkaan, kenapa sih kelangkaan itu bisa terjadi adik-adik. Oke. Nah, berbicara tentang kebutuhan, makanya di sini kakak udah bagi ya, ada 4 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama adalah menurut intensitasnya. Nah, ini kalian pasti udah sering dengar nih istilah ini. Jadi ada yang namanya kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan sekunder, dan juga apa yang terakhir? Tersier gitu ya. Oke. Ini kayaknya kalau kalian di SD juga udah pernah belajar nih. Oke, jadi ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kak, apa sih kebutuhan primer, sekunder, tersier itu? Oke, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia adik-adik, bagi kebutuhan individu setiap manusia. Nah, makanya kalau kita bicara kebutuhan primer ini berarti dilihat dari intensitas atau dilihat dari banyak sedikitnya, ini adalah kebutuhan yang paling banyak, yang paling pertama harus dipenuhi oleh manusia adik-adik ya. Contohnya apa Kak kebutuhan primer? Contohnya adalah makanan, minuman ya. Jadi itu dikatakan pangan ya biasanya istilahnya. Kemudian kalian juga perlu pakaian, betul kan? Ya, perlu pakaian. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Nah, seperti itu ya.
Nah, jadi dengan demikian kebutuhan primer juga biasanya disebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu berarti kebutuhan lanjutan selain daripada 3 tadi. Ya, yang primer selain daripada sandang, pangan, papan tadi. Itu adalah kebutuhan lanjutan, ya. Jadi ini tidak mengancam kehidupan manusia begitu ya. Contohnya apa Kak? Tentunya misalkan contoh bagi kehidupan kita, misalkan bagi siswa ya yang udah SMA misalkan ya, perlu kebutuhan sekundernya misalnya adalah transportasi sampai ke sekolahnya gitu kan. Kemudian juga fasilitas sekolah ya adik-adik seperti itu. Atau mungkin juga perlu HP. Loh, buat apa Kak HP? Buat belajar dong tentunya ya. Jadi langganan ruang belajar kayak gitu. Oke, adik-adik itu kebutuhan sekunder ya. Jadi kebutuhan lanjutan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian berikutnya adalah tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sifatnya mewah. Jadi udah lebih lanjut lagi dari kebutuhan sekunder adik-adik. Contohnya apa? Misalkan mobil mewah, ada perhiasan ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kepada kebutuhan tersier. Nah, maka kalau dilihat dari intensitasnya, mana pertama kali yang harus dipenuhi ya berarti yang primer dulu ya. Oke, itu adik-adik jadi paham ya untuk kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, jadi kalau kalian memenuhi kebutuhan berarti yang primer dulu, sekunder baru yang tersier. Berikutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya nih adik-adik ya. Menurut sifatnya, kebutuhan itu bisa bersifat jasmani, bisa juga rohani. Nah, jasmani itu berarti kebutuhan yang sifatnya adalah berkaitan dengan kondisi fisik kita, tubuh kita, secara fisik ya. Nah, itu namanya kebutuhan jasmani. Contohnya apa Kak? Contohnya adalah makanan ya, supaya kalian bisa terus sehat harus makan dong. Kemudian juga olahraga ya, jangan lupa olahraga. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani. Bahkan istirahat juga bisa kebutuhan jasmani ya. Jadi kalau orang nggak istirahat bisa meninggal nanti lama-lama ya. Seperti itu, jasmani. Kemudian ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang sifatnya bukan fisik, tapi dia adalah kebutuhan jiwa. Nah, kayak gitu adik-adik ya. Contohnya apa Kak? Contoh kebutuhan rohani. Misalkan bagi orang yang beragama pasti perlu yang namanya ibadah. Nah, itu yang pertama contohnya. Kemudian ada juga rekreasi atau hiburan ya, seperti itu. Bisa juga misalkan kebutuhan untuk wah kayaknya pingin dengar musik nih kan bisa. Atau pingin nonton film. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kebutuhan yang sifatnya kejiwaan. Jadi kalian akan lebih tenang ya setelah memenuhi kebutuhan itu. Oke, ini yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya adik-adik. Berikutnya adalah menurut waktunya. Kalau menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang, atau kakak tulis masa depan aja ya. Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang urgent, sekarang harus dipenuhi. Contohnya apa Kak? Bagi orang yang sakit perlu obat, betul ya, harus sekarang, jangan nanti-nanti. Kemudian bagi orang yang lapar, bagi orang yang haus, harus ada kebutuhan sekarang. Kalau orang yang lapar ya makan, jangan update status ya. Terus apalagi bagi orang yang haus minum kan, nah seperti itu kebutuhan sekarang. Harus dipenuhi. Nah, kemudian kebutuhan masa depan. Nah, kalian kan masih punya masa depan yang panjang banget nih adik-adik ya. Jadi kalian nanti harus masuk ke SMA, kemudian nanti juga kalian kuliah gitu kan. Nah, itulah masa depan kalian. Nah, kebutuhan itu kan nanti akan kalian penuhi, tapi kemudian kalian investasinya dari sekarang. Misalkan kalian nabung nih buat persiapan nanti, misalkan ya SMA atau kuliah gitu. Nah, itu adalah kebutuhan masa depan. Itu dilihat dari waktunya ya. Kemudian dilihat dari subjeknya. Ada kebutuhan individu. Kemudian ada kebutuhan kelompok atau masyarakat secara umum ya. Nah, kebutuhan individu ini berarti sangat subjektif. Contohnya bagi siswa, kebutuhan individunya tentu adalah misalkan pensil, pulpen, buku, tas, seragam, dan segala macam. Gitu ya adik-adik. Kalau bagi petani, apa sih kebutuhannya? Cangkul misalkan ya. Kemudian apa lagi? Bibit ya. Atau kemudian ada pestisida supaya tidak terkena hama ya. Nah, seperti itu. Itu jadi sangat subjektif ya. Tergantung kegiatannya apa atau profesinya apa. Berikutnya adalah kebutuhan kelompok.
Nah, kebutuhan kelompok ini adalah secara umum memang itu dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Contohnya adalah sekolah, ya. Kemudian apalagi rumah sakit, jalan raya. Nah, itu adalah kebutuhan kelompok karena semua orang membutuhkan itu. Nah, kayak gitu adik-adik. Oke, ini kita sudah bahas kelangkaan dan juga kebutuhan. Lalu apa sih sebetulnya faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan daripada manusia? Ada banyak nih adik-adik. Yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pasti akan berbeda kebutuhannya. Kalau perempuan mungkin ada kebutuhan buat, wah harus dandan nih, misalkan kalau cowok kayaknya nggak terlalu gitu ya. Seperti itu. Kemudian dari pakaian juga kan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi nanti pendidikan kamu, SMP, kemudian SMA, nanti kuliah, itu kan akan semakin tinggi juga kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan adik-adik. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Apakah kemudian kalian tinggal di lingkungan yang sederhana atau mungkin lingkungan yang bonafit gitu akan berbeda juga. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah tingkat daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara-negara yang ipteknya udah maju banget ya, internet itu sudah kebutuhan yang sangat primer adik-adik ya. Jaringan komputer, jaringan internet itu butuh banget. Ya mungkin juga termasuk kalian ya. Oke, berikutnya adalah tingkat pendapatan adik-adik. Tentunya semakin tinggi pendapatan yang kamu miliki, akan semakin tinggi juga nanti kebutuhan yang akan kalian penuhi, gitu kan? Nah, berikutnya adalah status sosial nih adik-adik. Semakin tinggi status sosialnya, biasanya kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Contohnya nih, misalkan seorang presiden pasti punya kebutuhan pengawal pribadi dong adik-adik ya. Ya, kemudian juga ada pasukan pengamanannya gitu kan. Beda dengan masyarakat biasa. Nah, itu contohnya berkaitan dengan status sosial. Berikutnya adalah selera. Tiap orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Kalau misalnya di makanan, ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka pizza dan segala macam. Masing-masing orang selera yang berbeda pasti kebutuhannya akan berbeda. Oke, itu adik-adik di video kali ini kita sudah membahas mengenai kebutuhan, kelangkaan dan juga tadi termasuk faktor apa saja yang memengaruhi kebutuhan manusia. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar. Dadah.